Merasa kayak ya Allah kok Intan makin bego gitu, kayak nggak tahu apa-apa. Assalamualaikum teman-teman, hai, balik lagi sama aku Intan. Kalian pasti bingung kenapa kali ini background aku adalah rak buku, bukan background polos. Yep, karena aku mau nambahin satu segmen di YouTube channel aku, yaitu Intan mereview buku. Nah, alasan aku mau nambahin segmen ini biar aku tuh ke-trigger untuk rajin membaca buku gitu. Sebenarnya aku itu suka baca buku, tapi untuk akhir-akhir ini aku tuh ngerasa kayak sok sibuk banget gitu, sampai aku tuh melupakan untuk membaca buku. Padahal membaca buku itu sangat-sangat penting sekali untuk menambah pengetahuan kita semua, apalagi untuk yang sekarang lagi kuliah dan juga yang lagi tahap ke kerja gitu. Dan itu butuh banget untuk sosok yang emang out of the box gitu. Untuk intinya kalau kita udah dewasa gitu, kita udah bukan untuk main-main lagi kayak gitu. Jadi aku nge-challenge diri aku sendiri untuk baca satu minggu at least satu buku gitu. Nah, buku pertama yang bakalan aku review adalah tada. Nah, ini bukunya. Ini sebenarnya aku udah beli dari tahun lalu, dari 2020. Sebenarnya aku tuh udah mencanangkan resolusi aku yang rajin membaca buku itu dari tahun kemarin, tapi itu hanya wacana. Tapi untuk tahun ini aku mau menjalankan resolusi itu biar nggak wacana lagi, karena aku kayak ketampar banget, karena aku merasa kayak ya Allah kok Intan makin bego gitu, kayak nggak tahu apa-apa dan kayak banyak yang kurang aja gitu loh. Bukan nggak bersyukur, tapi yang namanya ilmu ya kita harus gali dong, harus merasa kurang terus untuk tahu lebih banyak dan tahu banyak hal lagi gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Nah, buku yang pertama kali aku baca di tahun ini dan bakal aku review pertama kali juga adalah buku ini yang judulnya Public Relations in the Age of Disruption, yang pengarangnya adalah Agung Laksamana, Ketua Umum Perhumas Indonesia dan praktisi senior PR dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Bukunya itu benar-benar full tulisan tanpa ada gambar sedikit pun. Aku pilih buku ini karena aku adalah anak PR, jadi aku mau tahu lebih dalam, dan judulnya pun juga menarik banget gitu kan. Ini bukunya aku beli waktu ada OOTB, out of the box ya, OOTB ya kalau nggak salah, yang diadakan sama Mizan gitu kan. Terus pas aku baca, ya ampun, aku langsung jatuh cinta dong, karena bacanya itu benar-benar kayak enjoy banget gitu loh guys. Jadi untuk kalian yang kayak takut untuk baca buku non-fiksi, jangan khawatir, karena buku non-fiksi itu nggak semuanya membosankan gitu. Apalagi kalian yang terlalu nyaman sama novel, buku-buku fiksi lainnya gitu. Nah, buku ini terdiri dari 209 halaman dan 17 bab, yang mana isinya itu hampir sama kayak buku luar negeri gitu, menceritakan tentang orang lain. Iya, karena emang di judulnya pun ditulis 17 pengakuan profesional PR dan kunci sukses membangun karir pada era disrupsi. Jadi wajar sih kalau dia itu terdiri dari 17 bab dan juga cerita 17 orang gitu. Dan tadi yang aku bilang, dia tuh bener-bener enak banget, dan kayak kalau kalian bacanya tuh kayak enjoy banget gitu loh. Dan bener-bener bikin kita tuh kayak ketagihan mau baca lagi, sampai aku tuh kayak nggak sadar kalau udah malam banget gitu, kayak udah jam 1 malam aku masih sibuk pengen baca buku ini, saking enjoy banget gitu. Dan yang parahnya lagi, ini bukunya itu racun banget. Racun di sini kayak dia malah kayak ngasih rekomendasi buku-buku mana yang bagus, yang emang kayak influence his life gitu, yang mempengaruhi hidup si penulis, dan bukunya itu emang bagus-bagus gitu. Jadi kayak aku tuh langsung kayak auto pengen beli gitu, dan aku tulis semuanya, ini bakalan aku beli. Bahkan aku udah beli satu buku yang How to Influence
People gitu-gitu judulnya, dan itu belum aku baca tapi udah aku beli dan bakal aku baca secepatnya. Nah ini maaf banget ya, ini penuh banget sama sticky note gini-gini, banyak banget aku tandai karena emang semuanya tuh daging banget, dan aku kayak wow, sebagus itu bukunya gitu. Ini aku bukan membagus-baguskan, tapi emang beneran bagus, sampai kayak semuanya tuh ada pembelajarannya, dan aku kayak oke. Dan buku ini menurut aku menampar banget, apalagi untuk kalian yang males baca dan sok-sok sibuk gitu, karena di halaman 15 itu ada quotes-nya juga dan penjelasannya juga yang benar-benar kayak wow, aku tersinggung gitu. Nah ini quotes-nya yang paling aku suka adalah the more you read, the more things you know, the more that you learn, the more place you will go. Dan itu bener-bener nampar banget dan nyadarin kita untuk pentingnya membaca. Terus membacanya itu bukan yang membaca pilih-pilih. Jadi kita tuh kan kadang ya kalau misalnya topik, misalnya aku nggak suka topik politik gitu atau pertanian, dan kita jadi males gitu kan bacanya, ya lebih kayak fokus ke apa yang kita suka aja gitu, dan ignore bacaan yang emang bukan selera kita, bukan yang kita mau gitu kan. Padahal ternyata kita tuh justru bagus kalau misalnya kita baca banyak topik dan nggak milih-milih topik. Jadi itu sangat-sangat berguna banget untuk diri kita, apalagi untuk anak PR. Sebenarnya bukan anak PR aja, sebenarnya juga berguna untuk semua profesi juga, karena kita nggak tahu nantinya kita bakalan jadi apa, di posisi apa, dan bakal ketemu sama siapa, dan sangat-sangat disayangkan ketika kita nanti ngobrol sama seseorang yang emang mungkin orang besar. Misalnya kita tiba-tiba di sebelah kita ada presiden, kalian mungkin mikirnya nggak mungkin, tapi kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Nah ketika kita ngobrol sama presiden, itu tuh kayak sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa masuk ke topik obrolannya beliau gitu kan. Karena sayang banget kalau misalnya kita melewatkan momen tersebut, momen ketemu orang tersebut, dan siapa tahu kan malah mereka jadi tertarik sama kita, entah itu nanti untuk kolaborasi, entah untuk ngasih kita pekerjaan nantinya, atau banyak hal lah gitu kan. Dan itu sangat disayangkan banget kalau misalnya kita melewatkan itu. Dan buku ini nge-provide cerita-cerita yang emang inspiratif banget dan bisa kita petik pembelajarannya. Aku baca tentang dia seseorang yang dia tuh udah terkenal lah gitu kan, seorang PR sukses gitu, dan dia nge-tweet sesuatu di Twitternya, dan ternyata dari tweet dia itu bisa menghancurkan karirnya. Dan itu sebagai teguran lah untuk kita untuk tidak asal membuat sesuatu, tidak asal membuat status, unggahan, dan lain-lain, karena jejak digital itu sangat mengerikan gitu. Dari tadi kayaknya aku menyebutkan kelebihan si buku ini terus ya, dan ya jujur aja emang aku suka banget sama buku ini, totally aku suka banget, dan aku berterima kasih banget sama penulisnya udah nulis buku ini, karena buku ini bener-bener mengajarkan aku banget dan banyak hal yang aku petik dari buku ini. Nah untuk kekurangannya sendiri itu satu, buku ini terlalu menunjukkan realitas yang ada, menunjukkan kejamnya dunia, dan kayak buat kita untuk ayo bangun-bangun gitu, bukan saatnya untuk main-main kayak gitu. Dan dunia itu bukan fairy tale gitu, kayak gitu kesannya, kayak nakut-nakutin fresh graduate, nakut-nakutin yang masih kuliah, khususnya untuk yang anak PR gitu kan. Karena di sini di bukunya itu kayak menunjukkan kalau anak PR itu harus bisa apapun, harus apa tuh namanya, bisa adaptable lah, harus sempurna, harus tahu banyak hal, harus bisa nulis, harus bisa berinteraksi dengan banyak orang, harus pokoknya berasa kayak kita tuh sempurna banget, kita nggak boleh salah kayak gitu. Padahal yang namanya manusia ya ada kekurangan, ada kelebihan, tapi kayak seakan-akan PR itu harus sempurna gitu kan. Aku aja kayak bacanya tuh rada takut-takut, tapi aku merasa kayak dari ketakutan aku itu ya kenapa nggak jadiin motivasi untuk lebih baik lagi gitu. Nah jadi kayak menurut aku kekurangannya
hanya itu, tapi ya balik lagi sama perspektif dari kalian yang baca, mending jangan anggap itu sebagai tekanan batin kita, tapi jadikan itu sebagai motivasi gitu. Oh ya, buku ini juga mengajarkan kita untuk berpikir positif dan optimis. Jadi kayak harus percaya diri yang tinggi gitu loh, harus punya percaya diri yang tinggi. Dan aku jadi kayak banyak belajar dari buku ini. Pokoknya intinya mindset kita tuh harus positif kalau misalnya mau jadi anak PR gitu. Dan ini bisa diimplementasikan ke profesi lainnya. Dan tentunya itu sangat baik juga untuk diri kalian sendiri gitu. Oke, segini dulu review dari aku. Aku sangat-sangat merekomendasikan untuk anak PR membaca ini agar kalian jadi lebih melihat realita yang ada, bukan sekedar kayak anak PR itu keren atau segala macamnya. Jadi please baca buku ini. Untuk kalian yang mau rekomen buku apa yang harus aku baca atau harus aku review, bisa tulis di komen YouTube aku atau bisa DM aku di Instagram aku @intanptlka. Semoga videonya bermanfaat. I'll see you in my next video. Bye bye.